Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fisika Itu Cantik. Kali ini kita akan belajar bab yang pertama kelas 10. Tapi sebelumnya di subscribe channelnya dulu, kemudian di like videonya ya, yang sebanyak-banyaknya, kalau bisa di share ke teman-temannya. Bab 1, hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kita akan bahas yang pertama itu IPA. Di kelas 10 kita sudah pernah belajar tentang IPA. IPA itu kalau di SMA ketemu antara biologi, kimia, dan fisika. Nanti IPA itu cabangnya banyak, ada biologi, ada kimia, ada ekologi, ada geologi, ada geografi, ada ilmu bumi. Kemudian kita lihat hakikat fisika, ya, itu adalah menurut, ya, ada beberapa di sini, merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan, sikap atau cara berpikir, dan proses atau cara untuk menyelidiki. Nah, fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi, pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, kemudian penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Hakikat fisika, ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal sebagai metode ilmiah. Di sini kita tidak pernah lupa, di kelas 10 SMP dulu juga pernah ketemu metode ilmiah di IPA. IPA itu ya produk dan sikap ilmiah. Nah, di fisika ada, biologi ada, kemudian di kimia juga ada. Kita harus punya di IPA. IPA itu ada produk ilmiah. Ilmiahnya itu yang pertama adalah fakta. Fakta adalah keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di alam. Kemudian ada konsep, abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Kemudian ada rumus, pernyataan matematis dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Kemudian ada model, presentasi dari suatu ide, struktur, atau sistem dari fenomena yang tidak dapat dilihat yang coba dijelaskan oleh ilmuwan. Kemudian ada yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, prinsip atau hukum. Aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Kemudian ada teori fisika. Nah, penjelasan yang berdasar pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil daripada eksperimen. Contoh modifikasi teori. Filsuf Yunani mengusulkan bahwa benda jatuh karena mereka mencari tempat asal mereka. Semakin besar massa benda, semakin cepat jatuhnya. Tapi Galileo menunjukkan bahwa kelajuan benda jatuh bergantung pada waktu tempuhnya dan bukan pada massanya. Itu contoh modifikasi. Nah, teorinya, contoh modifikasi teori. Pernyataan Galileo adalah benar, tetapi Newton merevisi alasan mengapa benda jatuh. Newton mengusulkan bahwa benda jatuh karena benda dan bumi ditarik oleh suatu gaya. Newton juga menyatakan bahwa ada suatu gaya tarik antara dua benda apa saja yang bermassa. Nah, pernyataan Galileo dan Newton masih tetap benar. Namun, Einstein menyarankan bahwa gaya tarik antara kedua benda berkaitan dengan massa menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung. Nah, apa tuh produk dan sikap ilmiahnya? Ya, yang pertama adalah pengamatan tajam. Nah, setelah ilmuwan merumuskan masalah, ia harus membuat pernyataan yang hati-hati dan melakukan pengukuran yang akurat dengan bantuan-bantuan peralatan-peralatan ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, objektif.
Ilmuwan harus berpikir secara sistematik dan menganalisis kejadian untuk membuat hipotesis dan menarik kesimpulan yang akurat. Ilmuwan tidak boleh melompat ke kesimpulan, tetapi membuat generalisasi berdasarkan pada pengamatan yang dapat diuji kebenarannya. Nah, kemauan berbagi, sikap yang ketiga, kemauan berbagi. Ilmuwan harus mempertahankan catatan akurat sehingga mereka dapat meneruskan informasi ke ilmuwan yang lainnya. Seringkali ilmuwan meng-share ya penemuan, penemuan mereka ke ilmuwan lainnya untuk menelaah dan melaksanakan eksperimen yang serupa sebelum teori ilmiah disetujui. Nah, kemudian ada berpikiran terbuka. Ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel. Mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat. Jika hasil penelitian baru menunjukkan bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi. Jadi harus terbuka, nggak boleh tertutup, ngumpet-ngumpet, nggak boleh. Nah, rasa ingin tahu dan penasaran. Ilmuwan harus selalu ingin tahu dan secara kontinu menanyakan pertanyaan mengapa. Dengan cara tersebut mereka akan mengarah pada hipotesis baru. Jadi kalian juga bisa. Sikap kita ya harus ilmiah. Ya, di IPA insya Allah bisa ya dengan cara rasa ingin tahunya lebih banyak, terutama untuk fisika. Nah, fisika itu cantik. Nah, kemudian kita lihat metode ilmiah, ada alurnya. Ya, kemudian yang pertama, menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah. Kemudian melaksanakan pengamatan. Setelah itu merumuskan masalah. Kemudian mengumpulkan informasi. Baru membuat hipotesis. Dari hipotesis tersebut kita melakukan apa yang disebut dengan eksperimen. Kemudian menganalisis data, menarik kesimpulan. Kalau hipotesisnya ditolak atau hipotesisnya diterima, kemudian disambungkan dengan teori ilmiah. Cocok tidak? Nah, di situ ya, itu ada sikap ilmiah, kemudian metode ilmiah. Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu untuk pembelajaran kali ini ya, dari produk dan sikap ilmiah, kemudian metode ilmiah. Kita akan lanjutkan ke part yang kedua yang berikutnya, dan kita tutup dulu sebelumnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channelnya dulu, kemudian di like atau bahkan di share ke teman-temannya. Cukup sekian ya, semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.